Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Ali Sobani. Saya dari program Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sedikit presentasi yang berbentuk PPT yang telah saya buat dengan tema Grid Computing untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi modern. Baik, yang pertama saya mempunyai konsep apa itu grid computing. Yang kedua, apa saja konsep dasar computing. Yang ketiga, bagaimana cara kerja grid computing. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari grid computing. Ya. Yang pertama, apa itu grid computing? Grid computing secara umum adalah cara penggabungan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terhubung dalam suatu jaringan, yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer dengan sumber daya dalam skala besar, yang besarnya hampir sama dengan sumber daya komputasi dalam komputer-komputer yang membentuknya, yang tidak berada dalam suatu kendali terpusat. Adapun secara singkat, grid computing adalah untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks atau sejumlah bagian dalam waktu yang sangat cepat. Adapun juga secara sederhana, grid computing dapat diartikan sebagai perpaduan atau kombinasi antara beberapa komputer yang terdapat di dalam jaringan yang kemudian nanti akan dibagi sumber dayanya agar mampu menjalankan tugas dan juga tujuan sendiri-sendirinya. Ya, yang kedua, apa itu komputasi? Komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritme atau tahapan-tahapan. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Secara singkat, algoritma ialah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya, apa saja konsep dasar dari komputasi? Beberapa konsep dasar dari grid computing yaitu: 1. Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Mencangkup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem yang berbeda. Sistem storage atau penyimpanan berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Yang ketiga, sifat alami dinamis. Sumber dayanya dan pengguna dapat sering berubah. Yang keempat, lingkungan kolaboratif bagi komunikasi elektronik di internet. Yang kelima, 3 hal yang disaring dalam sebuah sistem grid antara lain resource, network, dan proses. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian ataupun proses komputasi lain yang memerlukan banyak resource komputer. Halaman selanjutnya.
Cara kerja grid computing. Menurut tulisan singkat oleh Lan Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan sebagai komputasi grid. Yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka, yang artinya tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Kelebihan dan kekurangan dari grid computing sendiri yaitu grid computing menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi, dan informasi, dan juga menjanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Grid computing bisa memberi penghematan uang, baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Untuk kekurangan dari grid computing yaitu manajemen intuisi yang terlalu menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Masih sedikit sumber daya manusia kompeten dalam mengelola grid computing. Contohnya, kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Adapun contoh dari grid computing yang pertama, scientific simulasi, yaitu dapat diimplementasikan di bidang fisika, kimia, maupun biologi untuk melakukan simulasi terhadap suatu yang kompleks. Yang kedua, medical image. Untuk menyimpan medical image, contohnya adalah Diamond Project. Yang ketiga, Computer Aided Drug Discovery atau CADD. Dapat membantu penemuan obat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila masih banyak kekurangan tentang presentasi kali ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Taufik Ali Sobani. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.